Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Mutia Munawarah dari SDN Sukasari 04 saya Asmaya Sari dari SMP Negeri 2 Serang Baru, Dan saya Nur Hayati dari SMK Negeri 1 Cibarusah. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu. Oke. Oh iya, hari ini Ibu ada jadwal coaching sama Bu Mutia ya Bu? Iya betul Bu. Oke, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dengan Bu Nur ya Bu ya. Termasuk di dalamnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nantinya yang akan dipakai. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini tentunya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah nanti sudah sesuaikah dengan alur tirta, apakah nanti keterampilan daripada mendengarkan aktif itu sudah ada, apa mungkin keterampilan dari pertanyaan berbobot dan juga dari keterampilan hadir sepenuhnya. Dan juga jangan lupa ini harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan dan juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, itu ya Bu ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua Bu ya, bagian mana yang Ibu ingin saya amati saat proses coaching itu terjadi? Kalau saya sih maunya ketiga-tiganya Bu. Ya mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu. Dan berikutnya ya Bu, untuk pertanyaan ketiga, apa harapan Ibu nih ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, apa harapannya? Saya sih inginnya kompetensi yang meningkat sehingga membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan atau yang kemungkinan langkah-langkahnya juga dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh seperti itu ya, mudah-mudahan ya Bu. Dan semoga nanti observasi yang akan Ibu lakukan nanti bersama Bu Mutia berjalan dengan lancar. Mungkin demikian ya Bu untuk obrolan pra observasi kita kali ini, dan mungkin silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan Bu Mutia. Saya doakan semoga lancar. Mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu Maya. Oke, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada sedikit masalah nih Bu. Oh begitu, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau Bu Nur punya waktu, saya ingin gitu mengobrol sama Bu Nur. Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya lagi ada jam kosong mungkin, tapi nggak lama ya Bu, paling sekitar 15 menit. Dan nanti kalau misalkan kita sudah ngobrol, ini harapan Ibu apa ya Bu ya? Ya, jadi saya tuh pengen dapet solusi gitu Bu dari permasalahan yang saya alami gitu ya. Jadi saya juga siapa tahu gitu setelah cerita sama Bu Nur, saya bisa memiliki gambaran gitu Bu untuk melakukan langkah-langkah apa yang akan bisa saya lakukan gitu nantinya. Oh begitu, memangnya ada masalah apa Ibu? Jadi gini Bu, siswa saya nih kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika di kelas. Jadi mengakibatkan nilainya tuh di bawah KKM gitu kebanyakan Bu ya, sekitar 40% sampai 60% gitu di bawah KKM-nya. Jadi menurut Bu Mutia kira-kira apa tuh yang menyebabkan nilai anak-anaknya itu menjadi rendah? Ya saya sih jika saya pikir-pikir gitu ya Bu ya, saya nih kayaknya kurang memanfaatkan media atau metode pembelajarannya gitu loh Bu. Gitu. Iya. Apakah siswa tersebut tertarik Bu dengan pembelajaran yang Bu Mutia sampaikan? Nah itu dia Bu, sepertinya sih anak-anak kurang tertarik ya, karena kan memang saya juga kurang memaksimalkan media yang ada gitu. Jadi anak-anak itu sudah kadung gitu loh Bu, merasa
kalau pembelajaran matematika itu sulit dan menyeramkan gitu. Memang biasanya Bu Mutia menggunakan media pembelajaran apa, Bu? Ya biasanya tuh saya cuma menggunakan modul gitu ya Bu. Terus habis gitu saya hanya jelaskan tuh di papan tulis. Oh gitu. Bu Mutia udah pernah mencoba media pembelajaran yang lain selain modul itu, Bu? Sepertinya sih belum ya Bu, belum terlalu mengeksplor yang lainnya gitu. Gitu. Menurut Bu Mutia, apa ada cara lain mungkin Bu untuk membuat supaya siswa itu lebih tertarik? Nah, ya sepertinya sih saya harus mengubah ya Bu metode atau media yang biasanya saya lakukan yang tadinya hanya dengan modul gitu. Saya jadi harus lebih mencari media atau metode pembelajaran matematika yang menyenangkan gitu, sehingga anak-anak tuh tidak lagi merasa bahwa matematika itu sulit gitu. Saya ingin tuh merubah anak-anak tuh biar berpikirnya matematika itu menyenangkan gitu. Iya, bagus Ibu. Sekarang saya ingin tahu ya, kira-kira posisi Ibu itu ada di skala berapa ya Bu ya, dalam membuat anak itu supaya menjadi termotivasi, Bu? Ya paling saya masih ada di antara 5 atau 6 deh Bu. Peluang apa ya yang kira-kira Bu Mutia bisa lakukan? Ya saya yang tadi saya bilang ya Bu ya, saya akan coba kali ya Bu untuk membuat media gitu, media pembelajaran yang membuat anak-anak tertarik gitu, sehingga anak-anak tuh tidak lagi berpikir bahwa pembelajaran matematika itu sulit gitu. Saya tuh pengennya pakai media pembelajaran yang bikin anak tuh sambil bermain gitu. Bagus itu Ibu, tapi apakah ada hambatannya Bu? Nah itu Bu, jadi saya rasa tuh setelah saya ingin gitu, hanya ingin, tapi waktunya tuh kadang saya belum bisa memanage gitu loh Bu. Nah mungkin hambatannya ya ada dalam diri saya gitu. Kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang nanti akan Bu Mutia harapkan agar murid tersebut itu bisa lebih termotivasi? Ya saya sih pengennya anak-anak lebih termotivasi lagi gitu ya Bu dalam pembelajaran. Saya juga ingin lebih memanfaatkan media-media atau metode-metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga membuat anak itu senang gitu dalam pelajaran matematika. Jadi sehingga motivasinya naik, dan saya harap juga nilainya juga jadi meningkat gitu. Baik Ibu, apakah ada ya metode lain yang pernah Ibu gunakan mungkin di kelas lain? Saya sih pernah lihat gitu Bu, rekan satu rombel saya gitu ya. Jadi dia tuh kalau pelajaran matematika pakai media bantu gitu loh Bu, media pembelajaran. Jadi saya lihat anak-anaknya tuh lebih asik, lebih termotivasi. Jadi pelajaran matematika itu nggak tegang gitu. Baiklah Ibu, selanjutnya coba apa rencana yang akan Bu Mutia lakukan dari kegiatan ini, bagaimana kira-kira langkah-langkahnya Bu? Ya jadi mungkin ya Bu, saya setelah tadi ngobrol saya berencana untuk lebih memanajemen waktu saya agar saya bisa membuat media-media pembelajaran yang lebih bervariasi gitu ya Bu, seperti rekan sebelah saya gitu ya, dia aja bisa gitu ya Bu ya. Berarti saya harus lebih memanage waktu saya agar saya bisa membuat media-media pembelajaran sehingga anak-anak lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran matematika gitu. Komitmennya, rencananya bagaimana itu Bu nanti untuk komitmennya? Ya nanti saya tuh paling saya mau buat RPP dulu nih Bu, yang sesuai, kita lihat dulu rencana pembelajarannya, kemudian saya masukkan nih Bu media-media yang sesuai gitu dengan pelajarannya gitu. Bagus sekali ya Bu Mutia ya. Kira-kira kapan tuh waktunya akan dilakukan? Saya akan mulai besok nih Bu. Jadi besok ini saya udah langsung buat sendiri dulu RPP-nya. Kemudian nanti saya paling minta bantuan teman sebelah saya itu ya Bu ya. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Bu?
Ya teman rombel saya paling Bu itu ada Bu Ika yang biasanya tuh dia aktif gitu dalam membuat media pembelajaran. Paling nanti saya minta bantuan Bu Ika kali ya Bu. Ya, baik Ibu, mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya Bu. Oke, sekarang bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita tadi dari awal ngobrol? Sekarang bagaimana coba Ibu? Alhamdulillah ya Bu ya, lega ya. Jadi ternyata permasalahan saya itu saya bisa cari solusinya gitu. Ternyata Alhamdulillah. ternyata permasalahan saya itu bisa diselesaikan gitu ya. Semoga ya sesuai apa yang tadi saya rencanakan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Mutia, mudah-mudahan untuk minggu depan bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin saya menunggu nih, kita mungkin kalau ada waktu setelah Ibu mencoba kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran Bu hasilnya ya Bu. Baik Ibu ya, mungkin karena saya juga ada kegiatan lain, kita cukupkan sampai di sini Ibu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Nur atas waktunya. Ibu Mutia sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Mutia. Wah, Bu Nur, waduh luar biasa sekali Bu Nur. Sepertinya tadi coaching yang Ibu Nur lakukan bersama Bu Mutia berjalan sangat lancar. Benar begitu Bu Nur? Oke. Iya. Dan mungkin ada beberapa hal Bu Nur setelah tadi Bu Nur melakukan coaching bersama Bu Mutia, mungkin ada beberapa hal yang harus kita diskusikan setelah melakukan coaching tadi, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Nur terkait aktivitas coaching yang tadi sudah Bu Nur lakukan. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan perasaan Bu Nur dulu nih setelah melakukan coaching tadi, gimana nih perasaannya nih? Aduh, saya sangat senang sekali Bu, karena sudah berjalan dengan lancar. Proses coaching ini bisa mencapai pada kompetensi yang diinginkan sudah tercapai ya Bu ya. Dan juga saya merasa bahagia bahwa coaching ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya Bu. Baik. Nah, menurut Bu Nur nih ya, kira-kira apa yang sudah Ibu Nur lakukan nih, dan bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri nih saat melakukan coaching itu? Iya Bu, tadi setelah saya melaksanakan coaching, saya merasa sudah mampu bisa memberikan coaching itu untuk pendengar aktif ya Bu ya. Terus selain itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan alur tirta Bu. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Dan menurut Ibu nih, apa alasannya Ibu menilai performa Ibu seperti itu? Ya, menurut saya sih sudah Bu. Ya, karena mungkin Bu Nur sudah sesuai dengan alur tirta tadi ya Bu Nur ya. Oke, baik. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Baik Ibu. Oke, nah tadi kan saat Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Mutia, saya melakukan pengamatan nih. Nah, menurut saya Ibu itu sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa Bu. Sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana di situ Ibu sudah menetapkan tujuan dari percakapan Ibu dengan coaching. Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahannya. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, yang memancing atau menggali dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan juga selain itu juga Ibu sudah menjadi sudah memancing coach itu untuk berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan apa-apa yang sudah dia yakini untuk menjadi solusi untuk dijalankan ke depannya. Dan selain itu juga Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Di antaranya itu Ibu sudah melakukan mendengar aktif, Ibu juga sudah melakukan kesadaran penuh, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti itu ya Bu, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Iya Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Nah, sekarang dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya gitu ya? Karena mungkin kalau kompetensi yang sudah kita bicarakan
saat kita melakukan diskusi pra observasi sepertinya sudah tercapai semua Bu, menurut saya ya sudah tercapai semua. Dan mungkin menurut Ibu nih masih adakah yang ingin Ibu capai, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai untuk kedepannya? Ya, saya ingin terus mengembangkan ya Bu ya dengan coaching ini secara berkelanjutan berdasarkan alur cerita Bu gitu. Mungkin semuanya mungkin ya Bu ingin Iya, Ibu Ibu. kembangkan ya. Ya baik. Dan mungkin ada hal lain mungkin Bu yang ingin Ibu sampaikan? Kiranya cukup sekian saja Ibu. Terima Cukup kasih ya. banyak Bu. Oke. Dan saya doakan semoga kedepannya kompetensi Ibu dari coaching ini semakin meningkat. Ibu bisa menjadi coach buat murid-murid Ibu, dan juga Ibu menjadi coach buat rekan-rekan sejawat Ibu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kompetensinya semakin menjadi lebih baik lagi. Oke, Terima mungkin cukup ya Bu ya untuk hari ini. Terima kasih, dan mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.